Kembali lagi di Porsalang bersama saya Patrick. Gue Fuad. Selamat hari Jumat, selamat menyambut weekend. Yang artinya weekend tiba, kepala kalian akan pusing terutama fans MU. Ya. Gitu loh. Somehow, tapi sebelum I itu know. merdeka dulu lah. Ya udah lah, 17 Agustus ya udah oke merdeka lah. Merdeka. Ya oke. Somehow gue tahu you hate the weekend. No, not hate the weekend. The weekend kan Starboy. You hate Oh, iya. weekend. Kalau the weekend itu penyanyi, beda. Nggak Nggak tahu tahu. lu kan? Nggak. Susah. Lu tau kan kendala kalau tik sama boomer ya begini gitu loh. Taunya internet cepat buat apa gitu loh. Lah iyalah. Boomer. Gitu. Nggak apa-apa deh, The Weeknd kelihatan aja nggak muda, tahu, men. kelihatan Gila lu. muda. Orang mah The Weeknd mah orang tahu Starboy. Ambas terus, cuy, ambas. pacaran sama Selena Gomez kalau nggak salah ya sempet ya gitu. Pernah gitu kan. Lu bayangin ada orang nggak tahu The Weeknd tuh orang tua tuh udah benar gitu. Parah. Jadi maksud gua somehow you United fan hate weekend. Especially this weekend sebenarnya. Not just this weekend. Every weekend. Ya. Almost every Cuma kan pas weekend. waktu pre-season kan udah mengharapkan weekend. nih. Iya. Nah. Then the weekend came in. And it became a And nightmare. became a nightmare. So you had weekend, just like a jomblo. Every weekend comes, they will pray, oh God, please pour some rain on them. Gitu loh. Ya. Berarti ini bagi fans MU, weekend itu adalah sesuatu yang ibaratnya Monday-nya fans MU. Iya, gitu. Monday-nya. I hate weekend gitu ya. Ya, kan? kalau gue sih seumur hidup nggak pernah tuh di kamus gue I hate Monday itu nggak pernah. I hate Monday man. Gue santai aja gitu, semua hari tuh sama gue gitu. Cuma ya itu tadi balik lagi ini weekend gitu ya, bagi beberapa fans ini mungkin anjing weekend datang lagi. Tapi fans MU juga hate Monday, biar lu tahu aja. Ya karena Ya kan? Monday itu hasil keluar biasanya. Bully-bulinya itu kan start from Monday ya, kan gitu. Biasanya gitu, begitu lo ke kantor, begitu lo ke kampus, begitu lo sekolah gitu ya, udahlah guru kimia atau fisika lo kayak oncom gitu kan, bikin lo bete gitu ya. Terus MU kalah pula, hasilnya nggak bagus pula gitu, kelar udah hidup lo. Tapi saran gue satu, santai aja men. Enjoy your life. Santai aja, nikmati. Kalau At lu least penggemar kopi, minum kopi. Kalau penggemar teh, minum Oh ya teh. kita hari ini take di tempat baru nih. Tempat baru. Quality. Salah satu yang punya itu temen gua ya. Pak Muki, terima kasih sudah mengizinkan tempat yang kami pakai hari ini. Muki ini suaminya dari Dina. Dina ini kalau di sosmed buset galak minta ampun ini. Ampun. Dan gara-gara kemarin dia bikin konten bekal untuk anak jadi rame loh. Asli Bekal untuk anak? Iya, Kok bisa pokoknya rame? dia kan anaknya masuk TK, terus dia bikin bekal, terus jadi rame tuh di up. Ya, lu tahu sendiri lah netizennya apa ya bisa jadi bahan Apa aja ribut bisa kan. jadi bahan. Tapi Dina tuh buset. Waduh, ampun deh lu kalau kenal dia udah Berarti sekali-kali harus kita take bareng. hashtag Twitternya tuh Dinadinu gitu. Dinadimu, sorry, Dinadimu apa Dinadinu ya? Gue lupa jadinya. Pokoknya gitulah gitu. Kalau Pak Muki sih baik banget orangnya gitu ya. Baik banget orangnya. So, balik lagi ke weekend ini. Weekend ini tapi ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ya. Nggak ditunggu-tunggu sih sebenarnya. Nggak ditunggu. Sesuatu yang baru lah buat fans MU Ya, kan. ya. Pelipur lara kan istilahnya, penghibur hatimu yang sedang hancur berantakan entah kayak mana. Lo dikasih Casemiro. Belum here we go juga. Belum here we go. Cuma Tapi kan weekend memang ini dia udah boleh datang ke Manchester untuk katanya mau tes medis. tes medis. Katanya mau tes medis. Udah diizinkan sama Kalau gue sih nggak masalah Casemiro, kan gue udah bilang gitu. Nggak masalah. Dari dulu nggak masalah. Ya bagi gue yang masalah cuma Pogba sama Lingard. Gitu. Nggak masalah Casemiro, asal ingat lo dikasih Casemiro bukan berarti lo melupakan bahwa kita ada gerakan anti Old Trafford, Glazers out, kan itu ciri khas. Dulu Glazer out rame-rame, Mata didatengin. Glazer out rame-rame, Sebastian didatengin. Lah kan udah gue bilang dari dulu bahwa Glazer itu yang dia lakukan itu macam cuci tangan. Jadi ke fans tuh ini bersih udah ya, tapi sininya kotor sebenarnya gitu. Ini mah proyek cuci tangan karena lu ngejar pemain yang lain-lain nggak dapat jelas terus. Iya nggak yang episode yang gue bilang siapa yang ketemu sama fans siapa Richard Arnold ya? Richard Arnold ya, Kan yang gue bilang bocoran. bisa jadi itu kan Cuci tangan ya, Glazer benar-benar kan gue udah bilang lu aja nggak percaya waktu itu cumi. Bukan nggak percaya kan, gue bilang itu bocoran, gue nggak ada bilang percaya atau enggak. Gue udah bilang what if si Richard Arnold itu emang disuruh Glazers untuk mendekati fans seolah-olah berpihak kepada fans gitu loh. Iya kan itu gue bilang lu tonton tuh episode keberapa itu, ntar Minpor kasih tahu deh. Ya ntar nanti dikasih Ntar kasih tahu Minpor sambungannya gitu. di Jadi atas maksud mana. gua
terlalu apa ya, terlalu ya kalau bisa gue bilang terlalu culas ini Glazers gitu loh. Emang. Terhadap klub. Jadi ya they will do anything to keep this club. Karena Gitu. literally gini loh. Kita sama-sama mengharapkan adanya owner baru tentunya ya. Iya. Kayak sekarang ini kan lagi gencar banget nih di media Jim Ratcliffe kan gitu ya. Dan gue sangat mengharapkan Jim Ratcliffe mengambil karena dia satu fans MU. Ya. Born and raised as a Manchester United fan. Jadi he will bring love for this club kan. Cuma problemnya Kalau love in this club tuh Usher. Oh, itu Nggak Usher. tahu juga Usher lu gue kan? tahu, Usher gue tahu. Ah, yang mana lagunya? Nggak tahu gue lagunya, tapi gue tahu Usher. Lu tahu Usher main jaga event, pameran gitu-gitu gua kali, tahu. cantik-cantik. Iya, yang pakai Rapini. Enggak juga, enggak lah. Usher gua tuh pakai Gue lupa nanti apa yang mau gue omongin. Ini agak berat. tapi masalahnya beberapa yang komen di Twitter juga kan bilang kalau Glazersnya mau lepas kan gitu. The thing is, inilah gerakan-gerakan yang kayak MT Old Trafford, Glazers Out ini dikembangkan terus, ditekankan terus sampai sehingga akhirnya dia enak. Yang dari dulu Fuad dan gua bilang di Poros Salang dari tahun 2019 kita udah bilang subscription ke MUTV stop. Jangan follow akun-akun sosmednya, boykot produk-produknya. Itu udah dari tahun 2019 nih di Poros nih kita ngucapin. Jadi it's happening again now dan ini jangan sampai reda lagi karena kalau reda lagi ya kayak kata Fuad, ini Glazer ini culas. The moment lu stop yang kayak gituan, begitu lu senang dengan Casemiro, terus ada hasil yang efeknya agak bagus dikit, lu lupa, udah dia tenang-tenang lagi, udah. I don't mind kalaupun akhirnya Casemiro dia berapa? 50 juta ya? 60 plus 50 plus 10 kan? Benar ya? 50 plus 10 ya? 60 plus 10 gitu. Enggak apa-apa, abisin aja. Lu mau daripada duit lu dipakai sama Glazers, dijadiin dividen sama dia. Kalau gue mendingan ya udah belanja aja udah pemain, terserah deh. Iya. Karena gue udah di titik yang ya udah terserah, yang penting ada duit nih, ya lu pakai aja buat belanja main, lu jor-joran aja udah. Bagusan untuk klub daripada untuk dia kan. Bagusan gitu. buat tim daripada ntar akhir tahun ngambil dividen gitu loh. Tapi kalau ya dia tetap akan ngambil dividen, cuman dividen yang diambil jadi pasti kan lebih jadi kecil. berkurang kan, Iya. karena kan even klub masih berhutang aja dia ngambil gitu. Iya. Dan plus kalau masih ada, gue tahu kalau warga Poros sudah pada pintar-pintar sih ya Pak ya. Cuman kalau misalnya masih ada aja yang nyamber-nyamber, lah lu ngapain protes? Glazers kan selama ini beli pemain juga, nyatanya Casemiro didatengin. For your information, itu bukan dari pocket pribadinya Glazers ya. Udahlah itu bolak-balik aja kita, udah nggak usah ditangkapin, udah biarin aja. Nggak Itu ditangkapin, bolak-balik. gue cuma mau menekankan bukan masalah pocketnya, tapi lebih Nggak, pada gua, sistemnya, bahwa hal itu yang- uangnya uang Manchester itu United. hal yang udah entah berkali-kali dijelasin Ya, gitu, nggak ya, usah ya. diulang gitu udah bodo amat. Pokoknya intinya Glazers gitu. itu sama sekali tidak ada perannya lah di sini, ibaratnya cuma tinggal ya susu perah, bener-bener susu perah, sapi, lu cuma kasih makan seadanya, lu kalau nanti udah nggak ada susunya lagi baru lu potong aja. Ngondo itu teteknya sapi di perut terus. Anjir, ngondo. Ya benar, lihat lu nggak pernah lihat orang merah susu apa? Iya, cuman lu bilang ngondo susu sapi, gue kebayangnya yang lain. Ngapain ngondo ke bawah? Parah banget emang Patrick ini. Jadi kalau gue sih I don't mind, lu mau beli Casemiro seharga 60 plus 10 gitu ya nggak Iya. apa-apa. Tapi Nggak itu apa-apa, juga jadi keluarin lucu aja. sih, Wat. Maksudnya lu ngambil Casemiro 60 plus 10 ya? Kenapa nggak lu selesaikan aja FDJ bayar tuh gajinya FDJ yang diutangin sama Barca kan gitu? Ya, lu cuma tinggal nambah berapa sih? 10. FDJ mintanya berapa sih? 80 ya? Iya, 80. Makanya lu minta 10 sih lucu banget memang. Lucu, jadi goblok maksud banget. gua berarti kan sebenarnya lu tahu dari awal tidak berniat serius ngejar si FDJ. Frenkie de Jong. Udah, ini udah lu Ini udah pembuktian banget. dan bahkan ada rumor nawar si Anthony aja 80. 80. Nah, itu dia. Anthony ditolak karena akhirnya Ajax naikin jadi 100 kan. Iya, Maksud iya, gua lu udah 2 bulan ngejar De Jong, dia minta harga 80 kalau nggak salah kan. Betul. Ya. Lu bilang nggak usah segala macam, ini udah smart segala macam. Oh ya oke, lu smart, tapi akhirnya lu kemakan ludah lu sendiri gitu. Lu Lu ngambil. spend gede juga untuk pemain yang second opsinya lu kan jadinya gitu loh. I mean Casemiro is a good player ya. Oh iya. He's a good player. Iya. Tapi juga dia udah pasti prime sih kalau menurut Enggak, kalau belum menurut gua enggak lah. Nggak, maksudnya- Modric berapa Oke, umurnya? Modric ya oke. De Bruyne. Cuma maksudnya dengan harga segitu, is it really worth it gitu loh? Enggak pak, ya mungkin harga dia sedikit di bawah itu, tapi menurut Nah, gua itu dia. kalau lu spend 70 untuk Casemiro biarin aja. Kan Biarin maksudnya aja. daripada lu kayak gini, mendingan kemarin lu selesaikan FDJ itu Itu bener-bener. tadi kita bilang kan, lu spend FDJ 80 selesai gitu kan. Tapi kalau enggak, ya udah nggak apa lu mau spend 70, spend aja udah selesai Cuma gitu loh. makin membuktikan kebodohannya Iya yang lah. mengurus MU aja. Iya, kok sama kan kayak gitu. dulu Maguire ditawarin berapa lu nggak mau beli, Ya, akhirnya lu 65, beli harga zamannya Mourinho 65, jadinya 80 jadi gitu loh. Kemudian si siapa kemarin yang sempat ada rumornya mau dijual sekitar berapa cuma 4,5 juta apa ya, akhirnya sekarang
jadinya 20-an Gakpo apa siapa gitu, gue lupa lah, sempat ada rumor gitu juga gitu kan. PSV gitu. Jadi, sedangkan Anthony aja pas waktu Rangnick lagi in charge, yang pas waktu transfer window itu, Ya. dia kan udah minta tuh Anthony. Dengan catatan ETH udah pasti datang ke MU nih. ya, Lu ambil aja, lu transaksinya akan lebih gampang kan? ya. Itu juga waktu itu board bilang, nggak, kita simpan uang kita nanti untuk ETH. Jadi ETH mau beli siapa aja bisa kan gitu. Ya. How stupid can you get kan gitu? Stupid banget. Sorry, Minpor boleh dong itu minum. Gitu, nggak apa-apa ngobrol aja. Jadi maksud gua, kalau gua I don't mind Casemiro datang, mau lo beli dia 70 juta dengan umur dia yang udah 30 gitu ya, nggak apa-apa. Karena, sorry, tangan aja Minpor. Ini punya gue. Gitu, karena Anjrit. ST Lychee-nya itu butuh. thank you Minpor. Lu udah ngambil satu sini. Hah? Pacar kagak punya, sekarang beli ice lychee tea kagak ada lychee-nya. Jadi I don't mind you spend 70 untuk Casemiro. Yang penting sekarang bagi gua adalah udah lu kuatin ini tengah lu. Ya, Casemiro, Bruno Fernandes, Eriksen. Nanti Casemiro, Modric, Kroos. Dah. Tapi nanti jatuhnya realitanya Yang dipasang Frank McTominay lagi. Iya, Frank McTominay di depan Bruno Fernandes. Casemiro duduk di bangku cadangan dulu. Ajaib kan ini klub. Jadi ya sama aja kayak kita beli Varane, tapi yang mainin mulu Lindelof sama Maguire kan gitu. Ya noted ya, granted, sebelum lu komen di bawah bahwa ya kan Varane cedera, ya kita juga tahu. Tapi dia mungkin main kan lawan Liverpool ya? Varane. Karena rumornya ETH considering to bench si Maguire. Pesen Pak Produser. Apa? Nanti aja itu. Oh enggak, ini kan relate, masih rumor-rumor United. Ini rumor. Terus. Gitu. Jadi kalaupun misalnya memang Varane main sama Lisandro ya udah gitu. Tapi yang jelas yang bikin gue gede satu lagi adalah keinginan United untuk melonkan kembali James Garner. Emang enggak. dia ngambil Casemiro, mending lah sekarang Casemiro ya. Kemarin Rabiot men, niatnya ngambil Rabiot, mau loan out Garner, gua udah sampai cuma di MU sini. Emang ini klub lawak kan gitu. Jadi lu jangan marah ketika orang ngata-ngatain. Udah santai aja gitu loh. Realitanya Sempat begitu. mau beli Rabiot sama Arnautovic. Iya. Terus yang mau dipinjemin James Garner. Waduh gila ini. James Garner loh. Maksudnya ya oke lah, dia belum teruji sebagai pemain bagus banget atau apa segala, tapi at least dengan apa yang udah dia achieve di Forest, he deserve the chance in United. Kalau lu ingat zaman dulu pada saat Ferguson masih menjadi pelatih, main-main muda yang punya dia loan out Beckham, balik-balik dari Scholes, balik-balik langsung masuk kan gitu. Iya, dia loan out tuh main-main muda. Begitu balik dia kasih kesempatan gitu loh, karena bahkan loan outnya nggak sampai 1 musim loh seingat gua. Beckham tuh cuma 6 bulan. Oh iya, Beckham 6 bulan. 6 bulan press dia diambil tuh Januari kalau gua nggak salah ingat ya, correct me if I'm wrong gitu loh, karena tapi ya itu memang beda banget sih Wat. Kalau zaman Sir Alex ya, tapi bukan kita guru sejarah juga ya, cuman memang kita cuma ngeliat aja bahwa manajemennya itu. Kenapa sih takut banget dibilang guru sejarah, orang emang fakta kok yang diomongin. Nggak takut, cuman malas aja nanggepinnya. Cuman maksudnya nggak usah ditanggepin, kayak tadi bilang ada yang nge-tweet, "Bang, dia nih Bang, United udah terpuruk banget di mata dia." Bego banget di Patrick ditanggepin yang itu ya. Yang tadi lah yang bilang gitu. itu. Kan gue bilang itu cuma subtitlenya doang. Ya itu yang namanya ditanggepin juga PA. Kan gue baik orangnya. Lah bukan gak baik sih, gabut nggak tahu mau ngapain tadi. Nungguin dulu. Terus jadi jatuhnya memang beda banget. Salah satu pembedanya itu sebenarnya adalah di zamannya dulu itu ada Sir Alex Ferguson dan ada siapa dulu? Martin Edwards yang bukan Martin Edwards. David Gill. Yang ibaratnya dua-dua sosoknya itu yang betul-betul ngerti sepak bola dan doing what's best for the club, dan bukan doing what's best for the dividend kan gitu. Ya. Nah sekarang Richard Arnold ini dulu kan kita harapan, bahkan kita bikin satu episode khusus tentang Richard Arnold ini bahwa dia memang lebih mengerti bola. Nggak ada satu episode khusus kali. Episode khusus lah yang waktu itu di taman kita. Emang ya? Ada yang gua duduk di taman terus hujan gua pindah ke dalam. Emang itu kita bahas Richard Arnold. Richard Arnold.
Enggak khusus Enggak Richard khusus sih, Arnold, tapi adalah kita bahas tentang Richard Arnold. Cuma maksudnya kan harapan kita waktu itu adalah Richard Arnold paling tidak berbeda dengan Ed Woodward gitu ya. Tapi kalau dengan kayak gini, lo jadi yes man-nya Blazers lagi, mendingan Woodward juga. Woodward minimal dia pintar untuk transaksi sponsornya kan gitu. Jadi ibaratnya ini the worst of the worst sih kalau yang kita punya board sekarang ini. Jadi ya so far worse than ever. Ya, dan ever, this is worst of the worst gitu loh. Jadi jatuhnya balik lagi, kenapa yang dulu itu kayak Scholes sama Beckham tuh di loan out terus berani dipakai musim berikutnya? Karena di belakangnya itu masih ada David Gill sama Sir Alex Ferguson. Nah sekarang jatuhnya betul-betul nggak ada lagi sosok yang ditakutin sama Glazers istilahnya. Nggak ada yang disegani oleh Glazers. Jadi ya udah bener-bener suka-suka gue aja nih klub-klub gue. Yang penting, yang gue khawatirin ya, duitnya penghasilan dari MU itu dipindahin ke klubnya yang di Amerika, yang Tampa Bay Buccaneers. Ya, yang kemarin habis juara. Ya, habis juara kan mereka. Ya. Lah, yang klub ini juara, ya udah penghasilan dari MU gue pindahin ke sana untuk belanja pemain, gue beli ini kan. Ya gitu. nggak apa-apa kalau memang ibarat kata harus klub ini degradasi ya nggak apa-apa sih menurut gua, karena ibarat kata bangunannya udah rongsok segala macam. Rubuhin sekalian. Lu rubuhin aja udah dengan pemilik baru. Kalau gue sih itu ya, bukan gue mendoain United. Degradasi enggak, cuma kalau memang akhirnya degradasi, ya udah nggak apa-apa ya, gitu. Betul. Mungkin itu it's a better way to change, to transform the club, gitu loh menurut gua, gitu. Betul. Karena banyak peringkat ya udah fuck banget lah gitu. Kalaupun memang ya oke lah, ini baru 2 pertandingan di awal musim ya. Kita lihat ke depannya, semoga it's not getting worse gitu. Tapi kalau ngelihat trennya segala macem, apalagi sekarang ada rumor yang Ronaldo ngomong temen-temennya dilatih kayak sama guru sekolah apa gitu, gue lupa deh. Guru penjas. Nggak ada, tadi udah ada ini beritanya nih, leak gitu loh, bahwa pemain-pemain MU ngerasa taktiknya itu nggak pas gitu sama mereka gitu loh. Ini kan shit happen again and again gitu ya, terhadap players throwing the management previous staff manager lagi. Mau Van Gaal, Mourinho gitu. Jadi memang, dan gua rasa pemain mungkin seberani itu karena di backup sama owner kali ya, rasa gue ya. Sebenarnya bukan di backup, tapi lebih kepada owner juga nggak bakal nge-backup manager, jadi manajer nggak bisa bikin apa-apa juga, jadi mereka ya udah bebas-bebas aja. Dengan lu ngasih gaji yang sangat tinggi itu kan berarti mereka sadar bahwa mereka di backup sama manajer, sama manajemen gitu loh. Yang gaji lu kan bukan pelatih. Iya, karena kalau zamannya Sir Alex kan ada hair dryer treatment tuh. Iya, mau dia lempar sepatu ke Beckham dulu atau yang seperti apa kejadian di dalam kan kita nggak tahu persisnya detailnya. Cuman Sir Alex bisa melakukan itu karena whatever he says happens kan gitu. Iya. Kalau gue bilang lu gue jual bakal terjual. Kalau gue bilang lu besok nggak main nggak bakal main lu kayak gitu. Dan pelatih tahu bahwa nggak ada nih owner akan marahin gua gitu. Iya. Nah kalau sekarang kan katakanlah ETH nggak marah nih yang hasil kemarin. Ronaldo bilang players are being punished for their poor start of the season using harsh school teacher like tactics. Gitu loh. Ya cara guru zaman dulu lah istilahnya. One source describe Erik ten Hag style as just like reacting to naughty kids who have misbehaved. Jadi ibarat kata, dulu tau kan gimana guru bersikap terhadap murid-murid yang nakal, kadang-kadang dilibas gitu kan. Itu zaman kita tuh. Gara-gara kemarin liburnya diperpendek kan gitu loh. Iya. Nggak dikasih libur gitu. Jadi ya pemain-pemainnya teriak gitu. Gue lupa ya, kalau nggak salah di Italia tuh beberapa klub Italia juga gitu kok. Pada saat ada klub yang performanya jelek, besok langsung diajar latihan, bahkan ada mereka bikin silenzio stampa apa yang gerakan tidak mau ngomong sama wartawan sama sekali, itu terkait hasil bulu. Gue lupa, itu dulu pernah dilakukan oleh beberapa klub Italia. Kalau misalnya gue salah ya lu ingetin monggo gitu loh. Jadi kejadian lagi nih kayak terhadap Ole, terhadap si Rangnick yang katanya metode latihan waktu itu terlalu keras gitu ya. Jadi memang over physical. Menurut gue sumber-sumber yang bisa bocor ini kan, tadinya kan kita pikir Henderson udah keluar kan gitu, Pogba ini udah keluar, siapa lagi nih gitu. Lah ini Ronaldo langsung terang-terangan ngomong itu kan. Jadi maksud gua gua rasa mereka ini kayaknya emang di backup aja sama manajemen gitu loh. Bahkan ya itu, disuapin terus sama manajemen. The manager has no support. Jadi apapun yang dilakukan manajer itu bisa dilawan sama pemain ya. Mau gimana caranya lu mau membentuk sebuah tim ketika tim lu sendiri manajernya nggak disupport kan, istilahnya kayak gitu. Nggak disupport dalam arti nggak cuma dibeliin pemain ya, tapi hal-hal seperti ini pemain bisa bebas mengata-ngata, ibaratnya pemain ngata-ngatain
guru kelasnya, berarti kepala sekolah kan nggak ngapain-ngapain kan, nggak melarang itu aja logikanya kan gitu. Gitu ya, balik lagi kalau ya sekarang target transfer ya kalau emang Casemiro jadi balik lagi I'm quite happy gitu ya. Ya, better than McFred lah istilahnya. Orang bilang, oh si Casemiro tua gini nih, lebih tua Thiago, Ya. lebih tua Kevin De Bruyne, lebih tua Conte, Van Dijk. ya gini gue cerita gelandang kan gitu Iya, loh, iya. lebih tua dari 3 itu loh, gitu loh. Walaupun cuma beda setahun tapi tetap, hah? Ya Mahrez ya sayap penyerang lah ya gitu. Tapi kalau yang gue bilang gelandang gitu 3 gitu. It's still a Mahrez. good purchase lah istilahnya Ya kalau menurut gue sih ya gitu. Masalah harga dia kemahalan ya udah nggak apa-apa lah gitu, kasih aja lo atau bukan duit lu juga Berarti gitu loh. bisa kita tarik kesimpulannya bahwa Casemiro itu sebenarnya a good fit untuk Manchester United saat ini. Ya harusnya karena lu butuh pelindung. Kita butuh gitu dia loh. kan. Lu butuh Dan pelindung. ditambah lagi sebenarnya masalah umurnya itu he's still a good buy gitu untuk Iyalah, Manchester United. iyalah. The problem is Man, he becomes not a good buy karena perbandingannya memang seharusnya kita ngambil FDJ kan kemarin itu dengan Ya. harga segitu kan gitu. Bastian Schweinsteiger dulu pindah Oh, ke yes. United umurnya 31 tahun. 31 dan none of you said that he's too old. I did. Ya correct me if I'm wrong, maybe Yeah, just it's you. in my Tapi paper. maksud gua tidak semasif sekarang loh. Iya. Tidak semasif sekarang yang mengatakan kok cucukan juga pakai nasi ini aja. Tidak semasif sekarang yang mengatakan bahwa Gue bingung. si Casemiro itu terlalu tua nih gini nih. 30 masih aman lah, Patrick aja 65 masih kayak gini. Mak 65 apa? Kalau 65 berarti kok 72 lah. Jadi Casemiro itu for me is a good buy. Ya. Karena seperti yang Rossi juga pernah bilang di box to box dan gue juga pernah bilang bahwa emang United butuh gelandang yang bisa ngelindungin 4 back. Kalau Rossi bilang dulu proper midfield terakhir yang dibeli itu Michael Carrick. Ya. Kalau menurut gue sebenarnya enggak, dulu sempat Bastian Schweinsteiger, cuma ternyata he's not fit into the system. Ya. Menurut gue ya. Even Schneiderlin itu bagus waktu di Southampton, cuma Ya. emang somehow he Pindah ke didn't kita fit into the satu- system satu gitu musim loh. aja dong. Iya, Udah. gitu loh. Schneiderlin itu lu cek statis main di Southampton tuh Tapi dia cukup balik bagus. dia pindah ke Everton juga nggak bagus-bagus Iya, banget habis kan, drop. Kayak ngedrop kan. United tuh kena kutukan setiap Iya, yang pindah ke iya, situ iya, udah iya, akan iya, nggak bisa naik lagi lu gitu. Schweinsteiger lu 31. Habis juara Piala Dunia kalau gua nggak salah ya, 2014 dia pindah 2015 kalau nggak salah kan. Jadi menurut gua ada proper midfield tuh ada, cuma tidak pernah bisa menancapkan kukunya di United gitu loh. Iya. Bahkan pada saat beli si siapa? Matic dibeli umurnya 29. Iya, Abis dari juara Chelsea kalau gua nggak salah ingat. Iya, betul. He's a good one. But somehow begitu masuk ke United, boom, Didn't work. hilang. Iya. Gitu loh. Tiba-tiba jadi sangat lambat. Terus terlihat sangat lembek gitu loh. Ya, Adalah beberapa pertandingan sparknya keluar, bagus, the iya, whole match keluar atau gitu, tapi mungkin nggak memang konsisten. pada saat mereka pindah ke United, mereka tidak punya tandem yang pas. Yang gue curigain sebenarnya gini, Wat, karena gajinya kegedean nih, gaji gede, spotlight di mereka, sponsorship ke mereka, jadi manja, jadi lembek, jadi ya udah, ya betul-betul yang menjadi kayak tempat untuk istirahat, tempat pensiun Matic itu dulu tandemnya sama Kante juga kan ya? di Chelsea iya, kan ya. Chelsea, Ya, ya. jadi istilah gue pikir jangan-jangan karena pada saat lu main dengan kalau Carrick lu tandemnya Kane, Kane, ya? Hah? Emang Kane? Sorry. Kane sama-sama 16 dong, gimana Fletcher. sih? Hah? Ya, Oh, sama Fletcher, iya dong. Fletcher udah pensiun juga. Belum, Fletcher. iya, masih ada. Masih main, kadang time sama Fletcher, kadang Dulu sama kalau Scholes sama ya. Scholes, nah. Sama Scholes gitu lah, sama Scholes. Kalau Jadi nggak maksud Scholes, jemba-jemba. Cleberson juga pernah kayaknya. Iya pernah 2016 kan? 2006 ah. Gue lupa deh. Iya gitulah ya. kok Thomas 2006 Cleverley sih? gitu. Jadi maksud gua mungkin DNA United ini masih ada di pemain. Tapi Min, what? Cleverly bandingkan dengan McFred sekarang, I'll take Cleverly anytime, man. Oh iya, iya. Jauh. Oh, jauh. Jauh. Nah, Cleverly masih ada fight-nya kayak Roy Keane. ya. Kalau ini udah ya kita pernah gua pernah belain McFred karena dan proven tuh 2 musim lalu performa mereka sangat bagus gitu ya. Oh, gue juga masih Ya, senang cuma, dengan Pastor Fred, cuman ya realitinya kayaknya doesn't work anymore. kesini-sininya udah ya nggak bisa lagi gitu loh, karena kan ibarat kata baterai kalau udah habis masa lu pakai terus, pasti lu ganti kan gitu loh. Mau baterai sebagus apapun mereknya pasti ini gue beli merek ini karena mahal, gue percaya merek ini segala macam. Kalau Tapi sebagai pelapis sih gue percaya aja sih sama mereka. Ya, buat asal backup jangan lah berdua, ya, gitu, asal ya. jangan berdua dimainkan. Karena dua-duanya punya karakter untuk nyerang, itu aja penyakitnya. Jadi betul-betul belakang. Mudah-mudahan nanti dengan ya kalau Casemiro jadi ya. Kalau memang Casemiro jadi, at least we have something
bisa agak di-expect lah Ya. dari mereka kan. Karena menurut gue juga gini, balik lagi tadi gue bilang mungkin yang kayak Schweinsteiger, si namanya Matic gitu ya, kemudian siapa lagi lah tadi yang dibeli itu tidak punya tandem yang pas di lini tengah gitu ya, dan gue nggak tahu kena guna-guna kali ya gitu, performanya hilang gitu. By the way, tapi Fred sama Casemiro di timnas Brazil oke-oke aja kok. Ya B aja gitu, Ya, belum nanti- juara juga Brazil gitu kan. Nanti jatuhnya tau gak? Jatuhnya nanti yang dimainin Casemiro, Fred di depan Bruno. Ya, kalau gue ngeliatnya gini, Casemiro itu teruji sebagai gelandang bertahan tunggal box to box. Oke. Karena di Madrid dengan Modric dan si Kroos dua-duanya lebih menyerang, walaupun Modric bisa main di posisi nomor 6 gitu ya. Tapi tukang jagalnya adalah Casemiro, sebagaimana kayak Milan dulu punya Gattuso. Itu yang gue pikir harusnya ini orang bisa, karena kan yang sangat rentan bagi United ini adalah tidak adanya filter di lini tengah. Lu lihat kayak kemarin lawan Brighton, begitu gampangnya bola ngelewatin tengah langsung ke jantung pertahanan, langsung ke Maguire dan Lisandro, langsung ke situ gitu loh. Nggak ada filter lagi nih, nggak ada safety net di depannya si Maguire sama Lisandro. So I expect si Casemiro itu bisa menjadi pelindung dua Jangkar bek lah kita di gitu belakang loh. Ya, pelindung dua bek kita, sehingga fokusnya Eriksen sama si Bruno bisa lebih ke penyerangan, sebagaimana Modric sama Kroos gitu loh. Bisa lebih Lu kreatif nggak- membuka tanpa khawatir di Mungkin belakang. salah satu penyebab gol kedua Brighton tuh ya yang si Eriksen yang dipres ya, Min ya. Ya kan yang Eriksen dipres itu kan, nah ya Brentford kok ini lo atau lawan Brentford itu kok Brighton pula, itu kan salah satunya sampai Eriksen loh jauh turun ke bawah Ya. gitu loh. Itu kan Make harusnya sense. jembatannya dulu gitu loh. Betul. Sampai Karena memang Eriksen- nggak ada yang melindungi lagi ya. Iya, Akhirnya jadi pemain bukan, lawan iya. bisa bebas aja Iya, ngepres. udah gua aja deh yang turun Iya, gitu iya, untuk iya, iya. minta bola, gua alirin gitu. Harusnya itu kan tugasnya gelandang yang di depan back gitu loh. Itu harusnya tugasnya dia. Plus satu yang kita perhatiin, berapa kali emang De Gea nggak mau ngasih bola ke Maguire. Itu dari musim lalu. Iya, musim iya. lalu sampai ada yang meme-nya kan. Iya, yang ngeliat Maguire nih diautin iya, bolanya. akhirnya dibuang Iya, aja. Iya, gitu. Jadi maksud gua memang ada trust issue ini di No, satu tim gitu loh. Problem tadi gue sama Minpor juga sempat ngobrol kan sebelum gue nge-tweet itu. Kita tuh kalau dilihat ya, striker kita world class, Cristiano Ronaldo. Midfielder kita ini sebenarnya udah hitungan world class loh. Bruno Fernandes, Casemiro, Christian Eriksen. Casemiro nggak usah disebut dulu. Ya nggak usah kita sebut dulu lah, belum jadi ya. Eriksen gitu ya, itu udah world class. Defender kita juga sebenarnya world class, Mr. Champions League juga ini, si Rafael Varane. kan ya? Varane kurang bagus apa di mana? David De Gea juga oke, dia memang world class juga walaupun sekarang udah nggak jadi kiper utama timnas Spanyol. Cuman begitu kita turun ke bawahnya lagi, kaptennya di bawah Harry Maguire cuy. Ya apa lu bilang kelasnya kelurahan gitu ya. Ya, gue bilang kelasnya kelurahan. Tapi Ya, bukan ngejek, tapi realitinya. Iya, even dia kelas kelurahan, he can brag bahwa Egal, you know Cristiano Ronaldo, itu meme yang kayak gitu lagi. You know, Iya, Varane. ya, Varane. you know Casemiro, You know, Christian Eriksen. you know Cristiano, They call me captain. you know, all of them has already won the Champions League. You know who's the captain is? I'm the captain. In this club. Baik gak gitu. Nggak, tapi I don't understand sih, Wak. Kayak lu pernah nge-tweet tuh. Ini si Maguire ini megang foto telanjang apa dulu istilah lu kan? Ya. Kok bisa dia udah 3 manajer lo ini mempertahankan dia sebagai Jadi dulu kapten. lu yang marah-marahin Ole segala Nah. macam, bla, bla, kenapa milih dia jadi kapten gitu ya? Ranić jadiin dia kapten. ETH jadiin dia sebelum kapten. musim udah step. He is the captain. Iya. Nah, lu mau marah-marahin Ole lagi? Emang lu sakit aja udah jual lu. Tapi memang kalau gue pribadi sih ini ETH kalau mau membuktikan dia betul-betul tegas nih ya. Udah this time Maguire, you're a good captain. You are a very good captain. But in Leicester, No. Yeah. Oh no, sorry, in Brentford maybe. No, you have- Or in Preston North End. No, even in Manchester United in the past, you're a very good captain. Bagus banget kamu sebagai kapten. Kamu udah berhasil menjaga MU nggak degradasi. Tapi musim ini kita punya target yang lebih tinggi. Jadi, so sorry, kita harus ganti kamu. Harus gitu dong, harus tegas. Ya dong. kalau gue sih simple ETH bilang. Maguire a good captain. You're a very good captain. In Preston North End. Done. Dan Not in this club. this club we want McTominay to be captain. Sama aja cuy. Lihat McTominay segitu dulu dipuja-puja yang habis bikin gol ke gawang City, boom hilang. Ya karena dia juga jadi manja kan. Maksudnya
I love sampai detik ini juga gue masih suka McTominay dengan maksudnya yang agresifnya dia, Passionnya dia. dia. Tapi passion without Skill, ini, without bukan brain, it doesn't work. Doesn't Kalau skill, I know he has skill. Masalahnya if you don't use your skill cuma bawa emosi kayak gitu ya, it doesn't work. Dan lu menyerap taktik pelatih itu juga skill lo. Ya itu dia. Your ability. Dan itu ability di sini kan. In your brain gitu loh. Maksud gua so kalau balik ke rumor-rumor terakhir United gitu ya, setelah dari FDJ yang lu kejar berbulan-bulan gitu Jatuhnya ya. di Casemiro. Kemudian sempat ada Adrian Rebiat, ada si Arnautovic. Arnautovic, sempat ada lagi yang dari Italia siapa? SMS juga sempat ada lagi keluar tuh rumornya kemarin. SMS gitu tiap musim itu udah pengganti Snyder. Musim lalu nggak ada. Musim lalu nggak sempat ada. Musim ini juga sedikit aja gitu keluar, terus sempat ada lagi gelan lo penyerang nggak dapet gitu ya, lo sampai cari apa? Gakpo, terus siapa lagi ya kemarin? Kalau mau hitung gagal sebenarnya awal-awal gagal Nunes dong, karena kita yang pertama deketin Nunes gitu ya. Tapi ya Nunes ya udah selesai, udahlah nggak usah kita bahas gitu. Yang kemarin kena kartu merah, si Klopp juga marah kalau gue nggak salah gitu kan. Jadi sekarang lo mau bilang panic buying silahkan. Kalaupun itu panic buying, I hope it's a good stuff. It's actually not a panic buying sih. Oh iya, masih It's ada more a sisa. political buying. Ya, politik. No, I mean it's how stupid you spend your money. Yeah. Menurut kita stupid, tapi menurut Glazer this is a political buying. Yeah. Gue itu beli ini biar biar diam dulu. Lu Cuma diam maksudnya dulu. itu kan udah dibahas dari awal tadi. Men, lu cuma tinggal nambah 10 nih. Iya. Gitu. Selesai urusan dia Udah. kemarin. Dan minimal kalau lu ngambil De Jong tadi, bukan kita bilang Casemiro is not better, De Jong is better than Casemiro, tidak ya. Cuma maksudnya kan lebih kepada lu tuh konsisten dengan omongan lu kan gitu. Kalau lu selesaikan aja yang FDJ kemarin, selesai. At least you masih punya respect lah dari kita bahwa lu bisa menyelesaikan satu transaksi. Walaupun akhirnya pada saat ditambah angkanya kan kita bilang ya udah bagus nih, lu smart bahwa lu tidak terpengaruh segala macam bla bla bla. Cuma untuk mensubstitusi kegagalan lu mendapatkan De Jong kan nggak ada juga, sampai akhirnya lu keluar juga tuh duit segitu buat Casemiro gitu. Iya. Ini juga gue yakin nih. Lu bisa ngejar Ruben Neves tuh kemarin dari awal-awal gitu ya. Begitu nggak bisa. Enggak, you didn't do it gitu. Yeah. Dan Anthony lu tawarin 80 itu dari awal musim. Lu nggak konsisten, lu pengen Nunes, lu pengen Anthony, akhirnya dua-duanya nggak dapat nih. You just don't know what to do. Maksud gue bener-bener ini Murtough, Fletcher, Richard Arnold, what the hell are you guys doing kan gitu. Yang waktu kita ngomong sama Jere kan dia bilang, ya they are working, we don't know what they are working on kan gitu. Bisa aja main soliter di belakang itu kan gitu. Jadi it's a joke. Klub ini joke. Jangan lupa bahwa hari Sabtu ini akan ada gerakan anti Old Trafford. Ya. Dan mudah-mudahan itu terjadi, betul-betul terjadi. Gue ngerti kalau nggak 100% penuh, karena pasti kan ada yang namanya turis datang, udah kadung datang ke Inggris, beli tiketnya nggak mungkin dia nggak masuk kan gitu. Pasti akan ada tetap penonton. Cuman mudah-mudahan yang bagian Stratford End, yang pendukung-pendukung yang regular penonton itu doesn't come gitu loh. Karena memang betul-betul harus ditunjukkan kepada Glazer, kita sebagai fans ini penting. Karena jangan lupa loh, mereka ini pekerja yang dulu pernah lu dibahas juga waktu di perusahaan yang 2019 apa 20 gitu, bahwa this is working people kan, they work hard untuk menghasilkan tiket, menghasilkan uang untuk beli tiket yang mahal, nggak murah loh tiketnya Manchester United, dan mereka tuh beli itu datang hanya untuk dikecewakan. Lu bayangin 1 minggu lebih ibarat kata lu nganterin cewek tapi untuk kemudian bukan jadi pacarnya, sekedar jadi orang lain driver aja gitu. Kecewa kan, lu pasti kecewa lah. Pastilah. Gitu lu cuma kayak gue jemput ya, jemput. Dia sebenarnya udah nggak usah deh gitu. Tapi lu insist, udah nggak apa gue jemput deh, gue sekalian lewat nih. Padahal rumah lu di Cibubur, dia kerja di Mampang gitu kan. Terus mesti lu nganter dia ke mana, ke Pondok Cabe, itu kan udah sangat bertolak. Cuma enggak aku lewat situ juga kok, ntar bisa masuk tolnya dari Pondok Cabe segala macam gitu kan. Lu paksa gitu loh. Walaupun akhirnya lu kecewa gitu. Ya, intinya bodoh kan gitu. Ya, bodoh. Nah, cuman ya itu bagi gue tuh the club is in shambles. Betul-betul yang namanya perubahan owner itu perlu terjadi agar boardnya juga terjadi perubahan kan gitu. Karena kita udah nggak ada lagi itu manager out. Ya ownernya yang harus out. Dan semoga kalaupun memang lu dapat owner yang baru,
better than si Glazers Ya. gitu loh. Jangan sampai juga lu lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa gitu loh sama. Sebenarnya aja. ada satu owner yang gue pengen banget nih. Dia kan udah nggak megang klub nih. Roman. Iya. Oke. Gue beli nih MU katanya kan. Gue pengen lihat Roman duduk di atas ya kan, duduk begini. Udah itu aja. Terkait preview United sama Liverpool, lu tontonnya di video ya. Episodenya khusus di video. So, it's me Fuad signing off. And this is Patrick dari Cibubur ke Have a Pondok good weekend, Cabe. guys. Hopefully.